warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan bagian dari materi pengantar perpajakan. Tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah pengantar perpajakan ini adalah untuk dapat memahami fase-fase yang timbul dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dan kita sebagai wajib pajak menjadi lebih paham dan menjadi taat pajak karena sudah mengetahui teknis perpajakan secara lebih detail. Kerangka umum pembelajaran kita mengacu kepada ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, yaitu tentang ketentuan umum dan definisi, tentang NPWP, pengukuhan PKP, SPT, dan pembayaran pajak, penetapan dan ketetapan pajak, penagihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, keberatan dan banding, dan ketentuan-ketentuan khusus lainnya. Dalam proses pembelajaran ini, saya buatkan peta atau sketsa. Peta ini berupa fase-fase yang timbul dalam pemenuhan kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang KUP. Ada 5 fase yang timbul dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu yang pertama adalah fase timbulnya hak dan kewajiban, yang kedua adalah fase self-assessment, yang ketiga adalah fase pengawasan, yang keempat adalah fase sengketa, dan yang kelima adalah fase penyelesaian sengketa. Nah, fase penyelesaian sengketa ini di pengadilan pajak. Kita akan coba bahas satu-satu selama 1 semester ke depan. Tapi di sini saya coba gambarkan dulu fase-fase yang ada di kejadian-kejadian ada di tiap fasenya. Yang pertama, di fase timbulnya hak dan kewajiban. Ketentuan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2, yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, yang berarti harus melalui persetujuan DPR sebagai perwakilan rakyat. Di sini berlakunya undang-undang dalam perpajakan itu yaitu Undang-Undang PPH. Setelah munculnya undang-undang, maka barulah timbul yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus atau dari pihak DJP. Fase yang kedua adalah fase self-assessment. Undang-undang perpajakan kita menganut self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberikan keleluasaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Fase ini dimulai setelah wajib pajak mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP. NPWP ini berarti berhubungan dengan masalah PPH, dan mendaftarkan diri bagi NPWP badan yaitu sebagai PKP. PKP berarti berhubungan dengan PPN. Nah, wajib pajak diharapkan juga membuat pembukuan untuk dapat menghitung dan memperhitungkan pajak terutangnya. Jadi perhitungan pajak itu tergantung dari pencatatan dari WP sendiri. Nah, selanjutnya adalah SPT. SPT ini merupakan sarana melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan pajak. Ketika wajib pajak menyampaikan SPT, dapat dikatakan bahwa SPT tersebut benar, walaupun dari sisi wajib pajak, sampai fiskus mempunyai bukti bahwa SPT tersebut salah. Jadi ketika kita sudah menyampaikan SPT, maka SPT itu sudah dianggap benar karena sesuai dengan self-assessment system yang berlaku di Indonesia. Nah, jika dalam masa waktu 5 tahun DJP tidak melakukan pemeriksaan, maka SPT yang disampaikan dianggap benar. Oke, setelah 5 tahun tidak ada pemeriksaan, maka SPT-nya dianggap benar. Secara pasti atau benar dari dua sisi, yaitu dari sisi wajib pajak dan dari sisi fiskus. Dengan demikian, selesailah satu siklus mengenai kewajiban perpajakan. Kalau tidak diperiksa, berarti fase perpajakan kita dalam satu periode, 1 tahun pajak itu sudah selesai. Tapi ketika ada pemeriksaan, maka akan pindah ke fase berikutnya, yaitu fase pengawasan.
Di fase pengawasan ini, Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pengawasan. Jika DJP mendapatkan bukti, jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak itu tidak benar, maka DJP akan menerbitkan namanya SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Bentuk pengawasannya ini yang dilakukan oleh DJP adalah dalam bentuk pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut akan ditetapkan apakah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Nah, produk akhir dari pemeriksaan adalah berupa ketetapan pajak. Jadi, setelah pemeriksaan ini akan dikeluarkan ketetapan pajak, yaitu berupa surat ketetapan pajak yang disebut SKP. SKP merupakan keputusan atas kebenaran SPT dari sisi DJP. Jika WP setuju terhadap hasil pemeriksaan, maka selesailah satu siklus mengenai kewajiban perpajakan. Jika setuju, maka selesai. Tapi jika wajib pajak tidak setuju, ketidaksetujuan wajib pajak tersebut dapat diungkapkan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jika ketidaksetujuan tersebut tidak dapat diselesaikan pada waktu pemeriksaan, sampai akhirnya terbit SKP, maka sejak saat itu timbul sengketa. Kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase sengketa antara wajib pajak dengan fiskus. Oke, jika tidak setuju, maka kita akan pindah ke fase sengketa. Oleh karena wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, Undang-Undang KUP memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada DJP. Atas keberatan yang diajukan, wajib pajak selanjutnya DJP menerbitkan keputusan keberatan yang isinya bisa menolak, mengabulkan, atau mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jadi surat keputusan keberatan ini isinya bisa menolak, bisa mengabulkan, atau bisa mengabulkan sebagian. Jika wajib pajak masih tidak setuju dengan keputusan keberatan tersebut, undang-undang memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan banding. Tapi jika sudah setuju, maka selesailah satu fase perpajakannya. Jika setuju, maka selesai. Namun jika tidak setuju, maka kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase penyelesaian sengketa. Sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atau surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1. Penyelesaian di Badan Peradilan Pajak adalah merupakan penyelesaian akhir, karena keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP adalah putusan akhir atau final. Namun jika wajib pajak kalah di tingkat banding, berdasarkan undang-undang, wajib pajak masih dapat mengajukan gugatan ke PTTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu berupa permohonan peninjauan kembali. Jadi sampai sini finalnya adalah di banding, putusan banding. Sampai sini baru selesai. Ini adalah 5 fase yang akan kita coba bedah satu-satu selama 1 semester ke depan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.